untuk keluarga besar intervensi ke kalian ada gak? Nggak ada. Nggak terlalu sih. Karena nggak tinggal satu rumah kan. Iya. Kakak ipar kan Enggak. cuma pas visiting. Kalau yang kacau itu kalau tinggal bareng ya. Waduh, lebih baik itu dihindari. Tiga keluarga tinggal satu. Wah itu pusing lo bener. Lebih bagus kalau udah menikah mah pisah dengan ipar dan mertua ya. Betul banget. Sesusah-susahnya mendingan ngontrak. Jadi nggak bareng. Tapi ada yang juga bilang, wah sayang duitnya daripada ngontrak, gak apa-apa tinggal sama mami aja bareng buat hemat uang kontrak. Ya itu harus sepakat dulu. Itu balik lagi ya. Kalau suami istri sepakat, artinya baik ngalah di dalam rumah itu ya bisa. Bisa. Kalau enggak suami istri udah gak nggak sepakat, nggak bisa. tambah lagi pihak ketiga bertengkar mereka. Betul. Pasti. Betul. Karena gini loh, paradigma orang-orang sekarang tuh yang menganggap cerai itu udah kayak bukan tabu. Kalau dulu kan takut, malu. Iya. Gimana kata orang gitu ya. Nah iya, sekarang mah malah bangga loh. Di sosmed lagi. Di sosmed lagi. Nah ini akhirnya membuat orang tuh menggampangkan kawin cerai. Iya, benar. Gitu loh. Bukan berarti kita tidak bersimpati dengan orang yang mungkin mengalami KDRT, akhirnya terpaksa berpisah. Tips pernikahan untuk menjaga pernikahan romantis itu kalau dari Pak Oki apa? Tipsnya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo shalom semua sahabat keluarga hati ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan khususnya di dalam rumah tangga dan pernikahan. Dan kembali saya Ana bersama suami saya. Saya dengan Edi. Ya, kita bersuka cita hari ini kami kedatangan narasumber ya, dan juga teman saya dan suaminya yang memiliki rumah tangga kalau saya lihat sih akur-akur aja, harmonis aja, ya kan. Nah kalau memang harmonis kita juga pengen belajar dong. Udah lama loh pernikahan mereka juga. Dan tak lama lagi kita mau menyambut narasumber kita hari ini Pak Oki dan Salam Pak Oki. Salam Ibu Ella. Terima kasih sudah hadir di podcast. Iya, sama-sama. terima kasih. Ya gimana kesini Macar? Perjalanannya tadi, puji Tuhan lancar loh. Tadi udah deg-degan juga sih, takut macet kan. Tapi ternyata puji Tuhan lancar banget. Nggak sangka ya kita setahun terlalu berkontak, udah seperti menggerakkan. Iya betul. Kamu dan suami bisa podcast. Iya benar. Gitu. Kenapa sih rasanya akhirnya tergerak mau podcast? Surprise loh sebenarnya buat kita berdua ya. Kan waktu ngobrol sama Ana, cerita sharing juga ya tentang hubungan keluarga An sama Ko Edi gitu ya. Terus lagi ngobrol asik, ya ternyata aku merasa banyak juga yang aku bisa sharingkan sebenarnya ya. Terus nggak sengaja An langsung bilang, kamu isi ya nanti ya. Tapi sampai banyak Mbak Bibu langsung oke, siap. Itu belum konfirmasi, pulangnya baru nanya. Kita diminta nih podcast gitu ya untuk membagikan tentang gimana kita membangun keluarga sejak kita menikah sampai sekarang nih. Pasti ada yang kita bisa bagikan sih. Kan buat saluran berkat saya bilang gitu. Langsung oke, confirm. Yes, mau banget. Puji Tuhan. Saya percaya kalau orang mau dipakai Tuhan dan menjadi alat Tuhan, dia selalu ingin berbagi, ingin menjadi kesaksian. Betul. Apa sih yang kita bisa saksikan kalau bukan hidup kita yang diberkati sama Tuhan, ya kan? Betul. Saya mulai dengan Pak Oki dulu ya. Oke. Pak Oki berapa saudara? Saya 6 saudara. 6 saudara. Kebetulan saya bontot. Anak keenam, anak terakhir. Paling dimanja ya. Sebenarnya di keluarga sih nggak gitu terlalu sih. Di keluarga kami tuh soal manja itu sebenarnya saya juga nggak merasakan sekali gitu. Jadi orang tua tuh sama semua gitu. Rata. Iya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya gitu. Biasanya kalau di kita kan kalau kakak harus ngalah buat adik selalu menang. Iya. Nggak gitu ya? Enggak sih ya. Nggak pernah itu sih. Mungkin dia nggak sadar ya, kalau sadar sih sebenarnya dia dapat perhatian khusus juga gitu karena paling kecil kan. Jadi kebutuhan dia itu sebenarnya cukup terpenuhi karena kayak kakak-kakaknya udah senior, udah secara kerja. Secara itu ya. Jadi mungkin
tanpa terasa mungkin bagi saya pikir biasa aja gitu kan, karena kan saya pikir belas kasih itu kan kalau sekarang ini kan kami kan kalau punya anak kan, koko, yuk dede atau kita kemana gitu ya, kita paling nggak perlu tuntun gitu ya. Maksudnya zaman kami waktu itu ya orang biasa tua, aja, nggak seperti itu, nggak dinyatakan gitu ya kasih sayangnya. Orang tua juga zaman saya juga bukan sama seperti ya. itu. Iya benar. Ya memang mereka mengasihi tapi gak lewat gitu, gak lewat pelukan, gak lewat kata-kata, betul. bahkan kadang cenderung terlalu tegas menurut saya. Iya. Yang zaman saya, bapak saya juga tegas. Betul. Sama ya, didikan kita ya, seperti itu. dapatnya ya. Boleh tahu, papa itu dulu latar belakangnya orang percaya atau gimana? Saya itu latar belakangnya Buddhis. Buddhis. Iya, Buddhis. Jadi waktu kenal ibu, Nah, ini yang saya mau ceritakan. Ya itu. Kenal sama ibu Beda. ya beda agama, dan perkenalannya itu juga secara nggak sengaja, maksudnya ya ketemulah di toko gitu loh. gitu. Dikenalin Iya, juga di sama toko, nasabah. perjalanan kami itu di toko ketemu, dikenalin lah. Singkat cerita kami cocok, kami berpacaran. Singkat cerita akhirnya kami menikah. Iya, menikah. Pada saat menikah ya karena dia istri pelayanan dan sekolah minggu sudah lama di gereja, jadi harus mengikuti baptis. Cara gereja ya aku mengikuti lah. Aku belum baptis. Iya, cuma cara gerejanya itu waktu itu syarat kan untuk dipenuhin gitu. Jadi cuma syarat aja. Ikut kelas katekisasi, belajar BPN lah ya, BPN. Nah, kalau di gereja kami tuh ada bimbingan pranikah gitu. Dia perlengkapi lah seperti itu. Ya sampai bimbingan itu selesai, kami menikah, tapi nggak boleh pemberkatannya di gereja, karena kan saya belum dibaptis, jadi tapi pemberkatannya di gedung pernikahan. Seperti itu. Diberkati oleh pendeta juga. Cuma tempatnya doang. Tempatnya aja. Iya. Tapi tetap diberkati. Diberkati, betul. Ya, singkat cerita sampai kami punya anak satu, aku juga masih belum terima Tuhan Yesus, belum percaya. Sampai anak kedua, disitulah mulai anak kedua mungkin tanpa henti juga ya istriku mendoakan terus ya. Bagaimanapun juga kan pasti kan kalau suami itu kan kalau jalan bersama kan pasti kan tentunya arahnya baik ya, arahnya baik, dan kami juga kan sebagai imam juga harus satu prinsip gitu loh. Jadi akhirnya saya menerima Tuhan Yesus dan mulai belajar. Pada saat itu ya di gereja kami kan sebelum dibaptis pasti ada kelas disebutnya katekisasi lagi, pembelajaran pemahaman tentang dasar-dasar iman Kristen gitu. Ya, sampai situ aku mulai dibaptis. Sejak dibaptis ya terima Tuhan Yesus, terus mulailah saya tuh ikut berbagai pelayanan. Jadi langsung diceburin. Iya. Diceburin tuh sama mentor-mentornya. Jadi pelayanannya semacam mementorin lagi gitu. Waktu SMK itu saya dilibatin lagi jadi mentor gitu kan. Sambil saya juga keinginan di dalam hati saya juga begitu rindu kan. Jadi bukan hanya dibaptis tapi cuma tahu doang, tapi saya nggak tahu dasar-dasar itu kan juga percuma juga dong, dasar-dasar sayanya untuk pengenalan akan Yesus gitu kan. Jadi saya terus belajar lagi juga gitu sambil nggak apa-apa. Aku juga kan belajar lagi gitu. Itu keinginan saya, dasar saya untuk lebih dalam lagi gitu. Ya, sampai pada akhirnya terus melayani ya. Bertumbuh sampai lah ya. pada pastinya bertumbuh sampai akhirnya sampai saat ini pun juga ikut pelayanan. Tapi begitu mudah percaya ya Bapak buat dari agama yang lama untuk ikut Tuhan tuh begitu gampangnya ya, nggak ada penolakan, nggak ada pemberontakan. Ngapain gua, apa benar Tuhan Yesus benar, pembuktian dulu emang Tuhan Yesus Allah yang benar atau apa gitu loh. Iya. Ada bertanya-tanya gitu nggak? Waktu saat-saat sebelumnya itu kami juga
masih dalam tahap proses pacaran dan sampai saat menikah juga pada saat itu sering Beda. aku bertanya beda, sering Beda-beda juga terus. terjadi Iya. Terjadi argumentasi. iya, Nggak sering juga nyambung. terjadi argumentasi Nggak juga nyambung. gitu. Gimana gitu ya, saya juga Iya. merasa nggak nyambung gitu, nggak Konsepnya paham. ya, konsep Iya, agamanya iya. berbeda. Aku bilang begini, Iya. buat dia nggak tepat Iya, gitu, karena iya. kan dia sendiri belum benar-benar memberikan hatinya kan. Iya. Gitu. Iya, tapi Iya. akhirnya tetap mau dilanjutin jalanin tuh karena cinta ya Pak? Karena cinta. Itu tentunya nomor satu ya, karena cinta ya. Justru Iya, kan iya, iya. ketika kenapa pada akhirnya Walaupun berbeda tetap Mm, satu, mm, ya udahlah ya, ya, gitu. jadi bukan masalah oh lu harus ikut saya karena saya seorang imam, Iya. kamu yang harus ikut saya, bukan begitu prinsip saya. Jadi saya melihat bahwa satu iman itu kan ya bukan berarti harus mengikut saya ya. Jadi saya melihat perjalanan iman istri saya tuh akan pengenalan Yesus ya lebih baik dan lebih bagus gitu, dan saya sudah mulai digerakkan juga ketika mulai datang sesekali ke gereja, mulai rajin gitu dengerin khotbah dengan firman Tuhan. Nah, disitulah aku mulai digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi mulai percayanya karena melihat ajarannya sendiri memang bagus ya Iya. Pak. Betul, itu dia. Melihat ajarannya itu berarti dari ikut gerejanya ya? Betul. Bukan melihat kelakuan istri. Itu pasti dari istri lah. Pasti kan melihat istri kan dia kan pelayanan. Iya. Iya, dia Oh, begitu setia. baik. Waktu masa-masa pacaran pun dia pelayanan. Saya sebelum pergi kan jemput dia pelayanan. Gitu. Waktu saat itu ya calon pacarin kok rajin ya, dia setelah ibadah kok masih ada pelayanan lain gitu. Dia belum pulang gitu kan. Masih begitu setianya melayani Tuhan gitu. Apa sih yang dicari gitu kan? Ya di dalam hati saya seperti itu sih pada saat itu ya. Maksud tapi saya nggak bercerita gitu loh. Ya, ini calon istri saya yang baik seperti itu kan. Ya karena ya lurus-lurus gitu ya, nggak macem-macem, nggak semacam apa ya istilahnya mungkin hangout, iya udah dugem. pulang gereja hangout atau jalan-jalan atau gimana, atau malamnya dugem atau gimana ya. Saya melihatnya seperti itu. Wow. Puji Tuhan ya. Iya. Tapi dalam pernikahan berarti hampir boleh dibilang jarang ada badai ribut ya. Hampir nggak pernah sih sebenarnya. Nggak pernah, ya? Iya, kalau ribut nggak pernah. Kalau perbedaan antara ya misalnya perbedaan kita lagi mau makan atau mau kita ke suatu perjalanan gitu ya, oh ini mau ke sini ke situ. Nah, paling sering beda-beda tuh. gitu aja, itu sering. Terus siapa yang biasanya ngalah? Ya kalau soal perjalanan itu pasti dia ngalah, karena kan saya lebih tahu kamu gitu loh, jadi saya Saya udah yang ngikut. arahin, jadi ngikut. Tapi kalau soal yang mungkin Prinsip-prinsip lain yang nggak bisa. lain itu saya lihat ya karena dia benar mungkin mengetahui ya saya ngalah gitu loh. Apalagi kalau soal Iya, anak kan. iya. Nah, aku kan lebih pikir bukan sok lebih tahu, bukan, maksudnya Iya, iya, iya. yang aku kasih tahu argumennya itu masuk akal. Nah, ya udah, banyak kan dia ya udah Jadi nggak follow. melulu ngerasa super kepala Enggak. imam. Jadi harusnya lu nurutin gua dong, ya ngapain lu ngatur-ngatur? Nggak ada Betul. sifat Enggak. superior Enggak begitu seperti ya. itu. Makanya Aku- masalahnya adem-adem ya. Pak. Iya. Karena tadi aja kita sama teman Pak Suti juga bilang, iya rumah tangga dia adem karena dia baik dengerin istri Pak. Sama ya berarti. gitu. Dan Iya. nggak pernah teriakin istri, sekalipun istrinya galak. Kalau yang itu satu lagi galak istrinya. gitu ya. Itu aja sabar banget. Sabar dia. banget ya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Jadi ada kerjasama ya di dalam rumah tangga ini ya. Kita lihat ya, saling mau legowo, Saling mendengarkan. saling mendengarkan, dan maaf sadar diri di mana kemampuan kamu di situ, Iya, saya iya. percaya. Iya. Gitu. Betul. Nah, saya mau nanya Pak, setelah apa sih perbedaan ketika Bapak belum dalam Tuhan dan setelah Bapak udah kenal Tuhan Yesus di dalam menjalankan pernikahan ini Pak? Pasti ada perbedaan. Iya. Apa sih Pak? Ya kita bicara yang setelah di dalam Yesus tadi ya, karena kan kita tuh sering dengar
dan dengar firman Tuhan dan juga persekutuan gitu ya, Melengkapi persekutuan juga. Pak Sutri. Jadi saya merasa dalam saya percaya di dalam Tuhan itu, saya tuh terus diajarkan bagaimana saya harus mengasihi istri, bagaimana juga harus mencintai istri gitu. Begitupun istri gitu, bagaimana juga dia harus tunduk. Walaupun kadang-kadang kan nggak harus tunduk segimana juga ya, karena kan juga kadang-kadang yang tadi saya ceritakan, saya pun juga ketika dia melihat dia lebih menguasai dan memahaminya ya, saya ngalah. Jadi nggak harus saya yang ngotot seperti harus ngikut saya gitu. Ya perbedaannya banyak sekali sih ya, banyak sekali Pak Edi, banyak sekali. Kalau kita di dalam Yesus tuh, di dalam Tuhan, ya karena Tuhan sudah mengasihi kita gitu kan. Betul. Sudah turun ke dunia mau menebus dosa-dosa kita yang sebagai orang berdosa, tapi Tuhan mau menebus kita gitu. Dan mau melayakkan kita sebagai anaknya gitu, mau mengangkat kita sebagai anaknya. Aduh, apalagi saya gitu sebagai seorang suami gitu, bagaimana kita nggak harus menyayangi juga istri dan mengasihi istri gitu, ya kan? Seperti itu sih Pak Edi. Memang seharusnya Kristen begitu. Jadi cara pandangnya ya Pak ya. Cara Mengerti Iya. bahwa Tuhan mengasihi Betul. kita, Iya. maka kita harus mengasihi orang lain. Betul. Ya. Gitu. Iya. Jadi kita juga menyadari bahwa kita yang nggak sempurna. Iya. Tuhan mati buat kita. Iya. Dia mau. Siapakah kita? Iya. Kalau kita tidak mau mengasihi istri. Kalau kita tidak mengasihi istri, bagaimana kita bisa mengasihi yang lain? Betul. Musuh, bahkan musuh juga nggak Iya. mungkin kan? Betul. Betul. Sama anak-anak juga. Jadi aku pribadi lihatnya ada perbedaan. Jadi dia sebelum mengenal Tuhan lebih dalam ya secara pribadi, ke anak juga beda gitu loh. Jadi kurang sama anak tuh sebelumnya tuh kurang, karena nggak mengerti kali ya kasih itu harus bagaimana, Disalurkan. terus kasih itu gimana harus tunjukin. Dia dulu kalau saya udah terbiasa memeluk anak laki saya biasa kan meluknya. Nah ini saya lihat dia belum Kaku gitu ya. kaku bener. Saya bilang, dan saya juga ada kasih tahu pelan-pelan, dan saya tunjukin juga. Saya aja perempuan sama anak saya, kebetulan kami anaknya 3 laki-laki kan. Saya aja tetap seperti mencintai, menyayangi dia tuh dengan bahasa tubuh juga, karena saya memang bahasanya tuh bahasa tubuh saya. Touch, jadi touch gitu, jadi sentuhan. Nah, lama-lama saya melihat dia juga belajar tuh, ada perubahan itu gitu loh. Mau menunjukin juga ya kan. Nah, meskipun dia sebelumnya juga kan nggak pernah dapat dari orang tua kan. Enggak, konsepnya. iya. Jujur makanya kembali lagi kalau ke orang tua kita dulu, enggak seperti itu. Iya. Jadi Dia ketika juga nggak ada contoh jadinya Iya. kan dari orang tua. Iya. Nah, puji Tuhan di dalam Tuhan. Nah, kita dia belajar, di situ. ngikut pelayanan dan Iya, ikut di persekutuan, Pak Sutri. bagaimana kita sebagai suami dan sebagai suami istri, dan bagaimana Iya. kita mengasihi anak, dan bagaimana cara mengasihi anak dengan pelukan, dengan kasih. Iya, Itu tunjukin. diperlukan, ditunjukin gitu loh. Jadi bukan hanya seperti Formalitas. Iya. Iya, benar. Atau kadang-kadang Betul. kesannya kayak Oh. atasan sama bawahan. Iya, Bahkan benar. militer lah. Iya, Betul. kayak otoritas gitu. Bahkan saya ketika saya sama anak ya, bicara sama anak, bahkan ketika anak itu salah atau gimana, sampai kata saya udah diperingatin 1, 2, 3 dia masih bandel, saya kasih peringatan. Tapi ketika sudah peringatan saya kasih hukuman gitu ya. Tapi malamnya saya maksudnya datang ke anak saya, berkata-kata, berkomunikasi lagi, dan bahkan saya Maaf. meminta maaf gitu, meminta maaf. Jadi kita sebagai orang tua ketika datang kepada anak, saya melihatnya ya pada saat itu, ketika saya datang, saya minta maaf, apa yang saya rasakan tuh luar biasa gitu, Pak Edi, Buana. Dia sampai menangis gitu loh. Aduh, saya kalau ngomong gitu gimana ya, ngelihat seorang anak ketika orang tua terus datang terus meminta maaf akan persoalan yang tadi gitu ya, dia mungkin juga dia menyadari ya, jadi dengan tapi juga mungkin juga dia melihat ini papa orang tua sampai kok datang mau minta maaf gitu ya, aku juga nggak tahu dia sedihnya menangis seperti apa, tapi yang saya merasakan ya seperti itu sih. Sebelumnya nggak bisa. Iya. Sebelumnya
tasnya aja kan kurang kan. Kalau saya kan emang tas banget gitu kan. Jadi pas udah di dalam Tuhan belajar ya, kami bersyukur banget, kami sangat diberkati sih di dalam pasutri yang dibentuk waktu di gereja kami ya. Makanya kami banyak berdua belajar, karena di situ banyak belajar, kami diberkati, kami ingin memberkati juga. Makanya kami sampai sekarang pun tetap concernnya juga di pasutri karena kami banyak diberkati di sana. Jadi rindu juga ya kalau untuk generasi berikutnya anak-anak muda itu, ini nggak gampang loh sebenarnya di dalam menjalani keluarga ya. Kalau kamu nggak mau proses di belajar itu dengan wadah yang udah ada, sayang gitu loh, ya kan? Itu banyak sekali kami belajar bagaimana mendidik anak, gimana berkomunikasi, gimana touch anak-anak gitu. Wah, sebelumnya juga nggak bisa. Apalagi zaman sekarang kan tantangannya gadget, tantangan ekonomi juga, banyak sekali. Persaingan makin ketat, ego orang juga tinggi. Masalah terbesar kan dua itu, gadget dan ekonomi. Betul. Tantangan besar. Iya. Bagaimana tuh kalau dari Bapak untuk masalah ekonomi, kalian pernah punya masalah di situ? Kalau badai dibilang aman-aman banget sih nggak juga ya. Mungkin sharingnya dari aku sebagai wanita ya, yang kebetulan kami waktu menikah itu berkomitmen saya tetap bekerja karena waktu kita kenal itu saya udah bekerja kan, saya bekerja di bank waktu itu di awal. Jadi tetap saya bilang menikah pun punya anak pun saya tetap bekerja ya, karena berpikir gini, fondasi kalau cuma satu kami agak takut gitu ya. Jadi kalau ada satu lagi kan cadangan is better ya, karena prinsip kami berdua, nanti kalau ada something happen, salah satu dari kita kalau nggak siap, gimana dengan anak-anak gitu loh. Jadi kita pegang prinsip itu tuh dari menikah. Makanya saya terus bekerja juga gitu loh. Ibaratnya saling menopang. Jadi ketika dia dalam kondisi ekonomi yang bisa turun, ya puji Tuhan yang paling terasa itu waktu pandemi sih sebenarnya. Nah itu iya, itu kan bisnisnya konvensional kan, tutup nggak bisa bergerak. Nah saya juga bersyukur nih semua itu karena anugerah Tuhan ya. Saya tiba-tiba ada di dalam bisnis asuransi. Ya dimana saya juga nggak pernah kepikir. Saya kan sebelumnya di dunia korporat kan, kerja karyawan bertahun-tahun. 2017 saya banting setir masuk ke dunia asuransi. Nah waktu itu juga ikut itu kenapa? Karena saya melihat dari sisi waktu itu jauh lebih fleksibel ya ketimbang di korporat. Itu aja tuh, nggak mikir yang gimana-gimana gitu ya. Tapi singkat cerita dalam perjalanan ini puji Tuhan gitu, pada saat itu saya bisa menopang juga, karena waktu pandemi itu kan justru kami di insurance tuh puji Tuhan ya lumayan, kami tetap survive, bahkan terus naik gitu. Nah jadi dari situlah kami merasa iya loh, berarti kita nggak pernah tahu ya perjalanan ini Tuhan udah siapin gitu. Ini di sisi satu ini harus turun, tapi sisi satu masih bisa menopang. Iya, jadi saling menopang. Memang nggak sampai yang wah gimana ya perjalanan kita tuh ekonomi gitu ya, biasa aja sih, standar gitu ya. Tercukupi lah. Anak sekolah 3, ya puji Tuhan kami masukin di sekolah yang Kristen juga, yang baik gitu, yang sesuai gitu kan. Sampai sekarang, terus anak-anak juga masuk ke usia kuliah gitu kan, 2 anak. Satu lagi masih SMP. Dibilang baik-baik aja ya, so far baik-baik biasa-biasa aja sih, nggak yang spektakuler gitu ya. Survive aja menjalaninya gitu loh. Tapi karena sama-sama kok. Kata Tuhan yang penting cukup. Rasakan cukup. Karena kamu belajar di situ. Saya juga belajar mencukupkan diri. Iya, kata Tuhan cukup berkat dariku, ya kan. Iya. Jadi belajar. Kalau dari Bapak sendiri itu istri bekerja itu apa ada keberatan? Justru itu kan sebelum menikah pun kita sudah berkomitmen juga kan ya. Ketika jenjang mau menikah pun ya udah, backgroundnya juga kan dari orang tua yang biasa-biasa aja. Jadi kita udah berpikir tuh ke depan gitu ya, nanti gimana gitu kan. Jadi kalau seandainya sudah menikah, ya berarti kamu tetap bekerja, saya tetap bekerja, melakukan bagian-bagian kami masing-masing gitu ya, untuk ke depan gitu. Jadi kami itu udah persiapin juga untuk ke depan, artinya jangan sampai ketika kayak isi misalnya akhirnya melahirkan terus punya anak di rumah, kan waktunya kan sayang gitu ya. Jadi kan kita juga ke depan tuh untuk memikirkan ke depan tuh masa depan anak-anak, untuk nanti mungkin kita
dengan usaha bersama kan mungkin lebih apa ya namanya ya, untuk mencapai sesuatu mungkin lebih cepat. Kita berharapnya seperti itu kan. Jadi ketika menghasilkan sesuatu yang lebih cepat kan, mungkin pas di usia nanti kita sudah mulai Pensiun. tua, sudah mulai Bisa lemah, pensiun dini. iya. Jadi Pensiun kita dini. mungkin bisa lebih santai atau Iya, gimana gitu pensiunnya ya. bareng gitu. Iya. Nah, Anak ada yang ngurus atau gimana kalau Oh, kalian iya, berdua? iya. Siapa yang Ada ngurus? suster. Iya, ada iya, Mbak, iya. Suster, Mbak, terus kebetulan Mama, Iya. Ikut menjaga. Iya. Mama dari Saya, ini udah Setiap hari? jaga. Iya, ikut. Waktu Iya, itu. kalian Jadi kita hoki. nggak, Ya, makanya, Iya. karena saya melihat kesempatan Karena- itu. Yes, Tapi yes. si mama cuma bisanya cuma Juga, melihat. iya. Iya, tapi minimal ada yang ngawasin Iya, lah ya. iya, Tenang iya, lah ya. iya. Bagaimana CCTV kalau juga. yang nggak ada yang ngawasin? Ah, iya. Itu itu Pasti serem. beda cerita. Iya, betul, Ya, betul, kamu harus berhenti betul. kerja. Betul, nggak sama bisa, Betul. sama sekali nggak bisa. Iya. Ya, Karena problem masih kita baby. mungkin beda-beda ya masing-masing. Iya, Nah, iya. kalau mungkin pada saat nggak ada siapa-siapa Wah, ya, nggak bisa. kadang-kadang kalau kerja berdua Nggak gitu kan, berani. ya itu mungkin agak Iya. Blessing gimana ya? juga kita dikasih Mbak yang hidup, yang tinggal stay sama kita ini sampai 20 tahun tuh, bayangkan. Wah, Ini padahal luar saya biasa. merasa kehidupan Lebih, kami ini iya. benar-benar blessing dari Iya. Tuhan. Kalau nggak ada nggak Iya, sampai bisa. sekarang. Mana Iya, bisa? sampai Dia sekarang, Pak Edi. sampai setia sampai dengan Iya. kami sampai Luar sekarang. biasa. Iya. Dari anak aku yang pertama itu kan Setahun, sekarang udah iya. 20 tahun. Dia Jarang. setia. Jarang. Iya, itu dia. Iya. Kalau nggak bisa kok. Iya, Tan, iya, nggak iya, bisa. iya, Nah, iya. Heeh. saya mau tanya, kalau biasanya suami dan istri kerja ya, kan sering sekali kan kita harus ngerti batasan kesibukan ya. Ya. Kadang kalau istri kerja namanya asuransi kan biasanya kerja sampai malam, Iya. datang ke rumah. Nah, Sendiri itu kan lagi ya, Sama. sendiri lagi ya. Iya. itu bagaimana Bapak menyikapi kadang apakah ada kecemburuan Ada rasa atau mungkin cemburu, ada curiga. ngatur-ngatur gitu jam-jam di mana dia jam malam nggak boleh. Iya. Oh, iya. Kalau seperti itu kebetulan kami selalu berdua. Kalau malam. Jadi Berdua. kalau misalnya ada mau ke calon klien dia atau ke calon klien dari saya Bapak juga, nemenin? selalu. Kalau yang malam. Iya, malam. Iya, yang sore Iya. ya setelah lepas dari ini, Kerja. kalau dia mau kemana ya, kita bareng jalan Ya, bagusan gitu ya. Iya, selalu bersama. Gitu. Usahakan. Iya, Kita punya waktu bersama ya. iya, Ya, iya. sekalian. Karena Betul. udah sadar dari awal untuk mencegah yang hal-hal apa atau gimana? Iya. Untuk mencegah ya. Kedua, Mencegah juga. Iya. Terus saya juga merasa kalau kita berdua suami istri, Iya. ketika kita propose juga suami istri, orang itu juga lebih nyaman, lebih Iya, trust iya. juga. Iya. Oh, dia suami istri lu beneran Oh, iya. nggak ibaratnya nggak main-main, Iya, iya. tapi serius, full heart, full time gitu kan. Jadi itu sebagai tunjukin juga gitu wah, loh. ini boleh nih contoh buat ibu-ibu ya yang punya bisnis seperti ini ya, yang harus malam-malam keluar ya. Atau bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga ya Malam-malam yang jangan malam keluar harus sendiri. ketemu klien ya. Jangan Tapi sendiri. menurut saya Jangan tetap sendiri ya. idealnya kan apapun bagusnya itu berdua, Iya. Betul. ya kan. Pak Edi. Apalagi lakukan di luar rumah. Iya. Betul. Karena kan Setuju. sesuatu itu bisa terjadi celah. Betul. Itu udah dilakukan dari sejak awal atau ada Dari- kejadian dulu? Oh enggak, Dari awal. dari awal aku di insurance ini, aku tetap pegang prinsip itu ya. Terus juga bersyukurnya Iya. di agensi kami Iya. itu juga mengajarkan yang namanya Mendukung ya. berdua Oh, Pak iya. Sutri. Justru selalu diarahin. Harus Karena berdua. senior udah tahu pasti akan ada tantangan-tantangan seperti itu di lapangan. Jadi mereka selalu arahin Iya. Pak Sutri, Pak Sutri, Karena Pak akan Sutri. banyak kejadian. Iya, kan? Betul. Dengan Karena di prospek luar orang kan. Betul. Tapi Iya. apakah semua insurance begitu atau ada yang enggak Oh gitu? enggak semua. ya. Kami- makanya Tergantung saya leader. Tergantung Nah, itu leader. saya bersyukur banget. Ah, iya, Tapi iya. ketika saya merenungin lagi ya, Tuhan luar biasa ya, saya ditempatkan di agensi yang juga leadernya memberikan teladan, Mendukung Pak Sutri keluarga Betul. harmonis ya. Iya, Iya. sangat, Iya, iya, sangat iya. banget. Jadi aku sedikit banyak kan juga dapat belajar dong di situ ya, nggak cuma teori, tapi ketika aku terjun action di lapangannya ya dikasih contoh sama leader-leader kita di atas, mereka semua Pak Sutri loh untuk menjaga gitu loh, seperti itu. Berarti kalau yang perusahaan nggak mendukung Pak Sutri, wah kayaknya udah mulai Hati-hati nih. hati-hati ini. Cari yang lain ya. Lo mau nyelamatin rumah tangga lo atau duit nih? Iya itu pilihannya sebenarnya ada di tangan kita sendiri sih. Iya, 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 kan iya. kita yang nentuin. Iya, iya, Memang iya. paling penting dasar dari sebuah
pernikahan itu hubungan mereka itu harus bagus dulu, karena kan faktor eksternal itu kan faktor dari Iya, luar ya. itu faktor. Kalau internalnya udah gak beres, mau apapun gampang sekali masuk. Gampang. Betul. Betul. Ya kan, betul. karena memang ada pekerjaan yang memang nggak bisa bawa pasangan, contohnya Iya. pilot. Oh iya. Atau misalnya Iya, pramugari. gimana? Memang kalau dia udah pilih kerjaan iya, itu, betul. mau gak mau ya harus Iya, dibangun iya. yang namanya Iya. internal mereka itu harus solid. Iya. Betul. Komunikasi itu harus bagus. Iya. Dan komitmen misalnya handphone, gadget itu harus terbuka. Iya. Dan dihubungi harus bisa, kalau Betul. sibuk pun harus bisa kasih kabar. Iya. Itu kan komitmen Saling. harus dijaga Betul. ya. Karena mereka sering berpergian tidak satu sama lain. Iya, betul. Kebetulan kalau untuk komunikasi, emang komunikasi itu kita juga sudah tanamkan gitu ya. Ketika mungkin kita lagi tidak bersama, dia pasti lapor nih lagi di sini, lagi ketemu. Atau saya mungkin juga misalnya lagi nggak pulang misalnya kan, kadang dari toko, misalnya saya ada pelayanan lagi, misalnya lagi ke kedukaan misalnya, nanti saya nggak pulang deh, terus nanti Kabarin saya ya. di toko Iya, dulu, saling nanti udah itu baru langsung ke rumah duka gitu. Jadi saya nggak, jaraknya nggak gimana gitu ya, nggak pulang dulu terus nanti ke sini lagi. Kan kalau dari sini dari toko kan ke misalnya ke Usada kan lebih dekat, gitu ya. Jadi info gitu. Kita tanamkan juga sama anak. Jadi kalau komunikasi itu atau gimana, tetap harus, sekarang kan sudah zamannya handphone saya bilang. Jadi ketika papi mau telepon, oke lah kamu nggak dengar atau gimana, atau papi WA, selanjutnya kalau kamu pas baca kabarin ya gitu loh. Jadi biar tahu kamu tuh paling nggak mungkin dari perjalanan dia dari rumah ke sana, paling nggak kalau udah sampai di sana berarti udah sampai nih Pi. Jadi kita sudah berdengar kabar dengan keadaan yang oke, yang sudah baik. Kan hati orang tua kan kadang-kadang biar gimana pun, biar mereka sudah mulai besar-besar gitu, tapi tetap hati orang tua tuh ketika perjalanan mereka itu gimana, tetap masih was-was gitu. Itu sih kalau perasaan saya. Iya, jadi selalu terkonek dan berkomunikasi Iya. untuk mengabarkan satu sama lain. Iya, betul, itu betul. bagus. Jadi Sengaja kami contohin juga. Iya. Jadi di grup guru kecil itu saya suka bilang, Mami lagi di sini, ini lagi di sini, sengaja supaya mereka juga ngikutin gitu loh. Karena kan susah mereka. Iya. Diteleponin nggak bisa diangkat juga. Itu sih ideal ya, tapi Kadang kan anak biasa dengan teman dia nggak mau angkat, nggak mau tapi ya angkat. at least balas WA. iya, saya bilang Ya paling kan? nggak kamu balas WA. Betul. Memang kita juga kasih tahu. Iya. nah ini kan Paparan. ideal pasangan yang saling berkomunikasi karena mungkin awalnya udah baik, tapi bagaimana orang yang udah penuh kepahitan, kesel satu sama lain, ini kan bakal susah dipraktekkan. Dan sebenarnya kembali lagi harus ada mulai dari salah satu dulu. Rekonsiliasi. Kalau nggak bisa Iya. dua, mulai dari salah Iya. satu yang Iya. mau rendahkan hati, Iya. mendoakan, dan kedua ya jadi teladan dalam kasih supaya pasangan itu bisa lihat bahwa pasangan dia tetap sabar, mengasihi dia, lama kan dia bisa berubah. Iya. Iya. Dari perjalanan pernikahan berapa tadi? 20? 23 23 ya? tahun nih masuk 2025 Iya. ya. 2 tahun lagi silver. Udah silver wedding. ya. Gak terasa Ah. sudah silver. Kalau misalnya di dalam perjalanan pernikahan segitu lama, pernah gak sih ada di dalam hati kalian masing-masing tuh sebel satu sama lain, bahkan pernah pahit gitu? Kesel, marah gitu ya. Kecewa, kesal. Nah, mungkin waktu itu ya saya pernah ngerasain itu waktu saya melahirkan anak pertama tuh. Nah itu kayaknya kebetulan kan saya papa mama udah nggak ada ya. Nah terus saya melahirkan anak pertama. Nah itu kan sebuah sesuatu yang buat saya tuh dunia Pertama tuh kali. berubah. Pertama kali. Dan saya mengalami yang namanya baby blues juga waktu itu. Nah itu gimana ya, saya merasa loh kok menikah kaget gitu ya, udah punya anak seperti ini nih gitu ya. Jadi yang dunianya memang saya kan Beda dunia banget aktif, ya, kaget ya saya kan berarti dunianya ya. aktif kan, kerja, kerja juga, pelayanan juga kan nggak putus tuh, terus berjalan. Udah menikah terus gitu kan. Jadi saya merasa kaget udah punya anak pertama. Waduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau waktu itu udah punya baby gitu ya, harus temenin dia 24 jam gitu kan, menyusui segala macem, lalu cepet-cepet nanti waktu cuti gitu ya, nah itu waktu itu semua buat saya pribadi itu cukup berat tuh waktu itu, terus tiba-tiba nanti harus cepet-cepet cuti selesai, terus ninggalin anak. Nah waktu itu saya paling berat itu ninggalin anak itu tuh. Jadi sampai kepikir,
aduh kalau saya nggak kerja enak juga ya gitu ya, maksudnya ngurusin anak gitu ya. Nah, terus tapi kan kita udah komitmen di awal berdua ya, kita tetap sama-sama berjuang supaya kita bisa mempersiapkan ke depan yang lebih baik gitu ya. Nah itu buat saya waktu itu ada tuh kayaknya merasa kaget, sedih gitu ya. Aduh kenapa harus kerja gitu ya, ninggalin anak. Jadi sebenarnya momen-momen yang waktu itu nggak enak banget buat saya gitu loh. Jadi kerja juga udah nggak semangat sebenarnya. Waktu anak pertama lahir gitu ya. Mixed feeling ya. Iya kan Bu. Tapi ada bete sama suami. Ada juga kesel gitu ya. Maksudnya mungkin aku merasanya aku capek gitu ya, lelah gitu ya. Tapi aku istirahat aja. Tapi aku harus tetap kerja juga gitu kan. Jadi maunya nggak kerja, duit ada gitu. Iya, maunya tuh gitu kan. Kalau wanita kan gitu ya, pikirnya nggak sekerja tapi uangnya ada gitu ya. Nah, tapi ya puji Tuhannya tetap. Tapi waktu itu aku komitmennya setelah melahirkan anak aku nggak pelayanan waktu itu. Jadi aku vakum karena aku menyadari nggak bisa nih. Waktu udah harus bekerja, anak juga harus diurus. Jadi aku vakum tuh pelayanan. Jadi sama sekali boleh dibilang aku nggak ambil juga waktu itu. Ya, karena masih punya baby ya. Iya, karena aku waktu itu berat banget. Jadi aku cuman ke gereja aja hari Minggu bareng sama suami, bawa anak, bawa suster, udah. Jadi nggak pelayanan sama sekali. So, pelayanan paling dasar itu ya dimulai dari rumah tangga. Iya, itu dia. Sekalipun kita mungkin hari ini melayani suami, anak, walaupun itu kelihatan hanya ruang lingkupnya domestik, tapi itu juga pelayanan. Iya, itu. Di mata Tuhan tetap itu pelayanan. Paling terutama gitu. Kalau kita belum berhasil di situ, ya harus dimulai dari situ. Iya, makanya. Walaupun kita nggak berhenti di situ, pasti kita kan mau jadi berkat. Betul. Oke. Terus di dalam menjalani pernikahan itu kan membangun rumah tangga, menjalani rumah tangga itu kan rumit tuh. Misalnya kan pasti kalian pribadinya kan pasti berbeda, cara pandang, cara gaya hidup. Betul. Nah itu bagaimana tuh menyikapi perbedaan-perbedaan, ada sampai kesel-keselan, marah gitu ya. Ada, pasti kan namanya kita menikah ini kan ada pihak lagi dong, kakak ipar. Ini kakak ipar semua nih ya. Karena kan dia yang bungsu. Kalau di saya anak kedua. Jadi ada koko, ada adik, dua gitu ya. Nah, yang membedakan sedikit adalah kebetulan kami kan udah keluarga Kristen sebenarnya. Kalau saya dari kecil, adik-adik koko tuh semua kami udah Kristiani. Kebetulan kalau ya dari keluarga suami, cuman Cici ya satu ya, karena kebetulan dia menikah sama suaminya yang juga udah Kristen gitu. Nah, itu bisa dari yang saya merasa ya perubahan atau proses yang membuat banyak gejolak itu ketika lahir anak pertama sih waktu itu saya merasa. Jadi mungkin cucu yang udah lama jaraknya kan jauh nih. Jadi cucunya aja sama anaknya Cici udah punya cucu, ini baru anak satu keluar. Jadi jaraknya jauh ya. Jadi seolah-olah ada bayi baru nih lahir gitu ya. Nah itu aja suka ada konflik loh, dimana kalau saya kan kalau udah nurse suster itu kan berarti saya ngatur ya A, B, C gimana untuk ngurusin gini-gini. Nah itu kadang bisa terjadi juga dari pihak ketiganya, dari nurse-nya juga bisa juga loh, kocak ya. Yang kalau kita nggak benar-benar hati-hati, bahaya banget. Bagaimana tuh menyikapi? Iya, akhirnya waktu itu kita sih lebih komunikasi sih yang penting ya. Jadi saya lebih curhat, saya cerita, ini nggak nyaman nih ya. Ini suster nih begini gitu ya. Dia bisa mengkambing dombakan loh. Iya, bisa kami jadi. Ngalamin kayak gitu. Bisa jadi. Apalagi anak pertama kok. Ngomongnya ke pembantu laporin yang lain aja bisa jadi konflik. Itu bisa terjadi konflik. Bahkan sampai ngurusin anak aku aja konflik. Jadi soalnya misalkan kita kan jaga kebersihan gitu ya. Jadi ini contoh kecil aja nih, saya nggak pernah lupa. Jadi semua orang yang pegang anak saya tuh harus cuci tangan gitu kan, tangannya harus bersih gini-gini. Sebenarnya saya nggak sampai seperti itu sih, nggak ya. Tapi ternyata nurse-nya yang bikin drama kayak gitu. Jadi sempet loh, hanya persoalan seperti itu menimbulkan konflik nggak enak dengan ipar juga ya, dengan dengan mama juga gitu. Kadang kan mereka kan suka datang gitu kan, mau gendong mau gitu kan ya. Nurse suster itu mau pegang dulu, cuci tangan dulu. Dibilang lebay lu. Habis lah. Jadi semua berpikir saya ngajarin ya. Iyalah pasti kan itu ada di dalam tanggung jawab saya gitu ya. Nah, terus saya kan kerja.
Saya kan nggak ada di rumah, saya nggak tahu ya kan. Nah, tapi orang yang kena begitu merasa nggak suka, nggak terima gitu. Iya. Kayaknya merasa, aduh sombong amat sih, baru baru anak satu gitu ya, namanya anak pertama ya. Saya kan juga heboh ya, sesuatu yang baru buat saya. Tapi memang momen-momen itu nggak enak banget loh, nggak enak. Kami pun jadi suami istri juga kena konflik juga. Karena kan dia merasa, iya kamu terlalu berlebihan ya sih gini-gini. Lah aku bilang enggak. Nah ternyata kami tahu dasarnya adalah ya ada orang ketiga ini yang nggak beres nih, yang bagian komporin. Akhirnya ya kami ya gantilah, nggak beres itu ganti. Ya kayak gitu. Tantangannya di situ sih. Banyak kan dari sisi anak ya, yang baru pertama kali buat kita. Kalau untuk keluarga besar, intervensi ke kalian ada gak? Nggak ada. Nggak terlalu sih. Karena nggak tinggal satu rumah kan. Iya. Kakak ipar kan Enggak, cuma enggak. pas visiting Pas doang. visiting. Kalau yang kacau itu kalau tinggal bareng ya. Waduh, semua. waduh, lebih baik itu dihindari Tiga sih. keluarga tinggal satu. wah itu pusing loh bener. Ibaratnya yang tadi saya cerita, mereka cuma visiting aja. Itu bisa salah paham ya. Iya salah paham, karena nurse-nya begitu aja itu salah paham loh. Iya. Kami sampai nggak enak banget, saya sampai bener-bener paling nggak enak tuh saya gitu. Sampai dilihatnya saya gimana terkesannya gitu kan. Waduh, Salah paham aja. salah Jadi kan paham karena gitu. istri namanya merasa punya anak kan ya harus mereka mau apa kan sesuatu harus bersih gitu Jaga-jaga supaya nggak banget. kena bakteri Iya, atau apa ke betul, anak. Anak itu kan betul. rentan kan bayi kan. Baby. Cuma kan Nggak bagi salah. orang itu kan iya. Sebenarnya udah gitu kan kebetulan tadi saya bilang kan jarak usia kan jauh tuh kok ya An ya. Anak dia bagi kakak aja udah cucu, kita nih anak. Itu jadi cara dia caring anak kan juga beda ya di zamannya kan. Nah, tapi kan ya begitulah karena merasa mereka senior ini kan bungsu, nggak mau tahu. Bungsu kan. Jadi loh kok gitu-gitu. Kok nggak sopan gitu kesannya kan sama yang. Nah, itu awal mulai yang sering terjadi konflik tuh. Dan kami juga ngalamin jadinya berdua kan dari di crash juga kan berduanya kan dikena juga selalu. Lebih bagus kalau udah menikah mah pisah dengan ipar dan mertua ya. Betul banget. Sesusah-susahnya mendingan ngontrak. Betul An. Jadi nggak bareng. Tapi ada yang juga bilang, wah sayang duitnya daripada ngontrak, gak apa-apa tinggal sama mami aja bareng buat hemat Iya. uang kontrak. Ya itu harus sepakat dulu. Itu balik Ya. lagi ya. Kalau suami istri sepakat, tapi baik ngalah di dalam rumah itu ya bisa. Bisa. Tapi kalau Betul. enggak suami istri Wah, udah gak nggak sepakat, nggak bisa. tambah lagi pihak ketiga bertengkar mereka. Betul. Pasti. Betul. Jadi Benar. harus solid di dalam. Iya, Betul. betul, Yang setuju. kembali lagi yang tadi Pak Edi Sepakat. bilang ya, harus Nah, kesepakatan dari nah, dalam dulu. Solid Iya. itu saya percaya Iya. nilai-nilai sebenarnya di dalam firman Tuhan. Karena Iya, kalau benar-benar. di luar itu Iya. susah kita dapatin Betul. satu kata itu. Betul. Karena masing-masing kan merasa mau dominion. Iya, betul. Jadi sepakat dulu benar. Kalau tips pernikahan untuk menjaga pernikahan romantis itu kalau dari Pak Oki apa? Tipsnya. Tipsnya, ya kalau saya pribadi, emang tips di dalam pernikahan itu pasti nggak terlepas daripada perbedaan dan percecokan. Dan ya kan perbedaan itu udah pasti, percecokan itu juga kadang-kadang kalau bagi kami percecokan sih ada percecokan yang kecil ya. Dan perbedaan itu dan pasti, tapi kalau saya pribadi tuh saya emang sebenarnya tuh agak sedikit apa ya namanya emosian. Oh, Iya, apa sih? iya, agak emosian. Tapi emosian sesaat. Jadi pada saat udah bla 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 dibales gitu ya, saya langsung down, turun. Jadi saya lebih ya sudahlah. Jadi artinya tipsnya itu ketika kita suami istri ada perbedaan atau percakapan sedikit, salah satu aja entah suami atau istri ya harus mengalah diam gitu loh. Ya mungkin kalau tips saya sih seperti itu sih. Iya. Ya singkat aja, simple dah seperti itu. Istilahnya nggak membabi buta ngomongnya ya. Iya, betul. Iya. So bagi kami ya ketika percecokan atau perbedaan itu diteruskan ditimpalin Ditajamin. itu Iya. waduh. Serem. Akhirnya dua-duanya terluka. Iya. Bukan salah satu. Nggak Tapi akan masing-masing selesai. merasa terluka. Iya, Padahal betul. dua-duanya saling melukai. Iya, Iya. saling melukai. Itu benar, nggak ada benar. untungnya. Nggak ada Iya. untungnya. Benar-benar. Ya. Kalau dari kamu? Kalau dari aku ya, sebenarnya paling penting itu sih sebenarnya keterbukaan kali ya. Jadi keterbukaan dulu, jadi semuanya transparan dan jaga komunikasi. Jadi saya juga belajar
enggak tuh yang dengan emosi yang tinggi atau dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti gitu. Jadi saya tuh sangat menahan juga ya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, menyakiti gitu loh. Karena bagi saya orang bisa lupa, nggak bisa lupa. Mungkin memaafkannya oke, tapi nggak akan bisa lupa nanti. Nanti itu terus yang diingat gitu loh. Kata-kata yang kasar menyakitkan gitu loh. Jadi sangat jaga. Tapi mungkin karena mungkin bapaknya memang nggak pernah nyebelin nyakitin kamu kali ya. Iya juga. Iya juga. Jadi dia juga nggak pernah mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya atau menghina. Nah Hampir itu kan pernah ya sih, itu kan ya. ya sebenarnya yang paling Bersyukur nggak enak iya. ya, nggak menyenangkan. Biasanya kalau digituin kan dibales, saling bales ya nggak selesai. Karena dia nggak ada, saya nggak dibegituin juga, lah saya juga nggak membalasnya juga dengan kasar gitu. Jadi belajar menahan kata-kata yang nggak pantas kita nggak ucapin. Gitu. Yeah. Seperti itu. So memang penting sekali sih kata-kata itu ya, ketika sampai marah atau gimana, sampai dengan kata-kata sampai Lidah menghina, sampai menyakiti. Nah itu ya kita kan karena juga banyak belajar juga ya, banyak belajar juga di dalam pelayanan kita gitu ya. Jadi lidah itu kan tajam sekali gitu kan. Jadi saya selalu mengingatkan juga bagi istri gitu ya, dalam berkata-kata atau siapapun ketika lagi marah atau apa, ingat mulutnya. Saya suka mengingatkan juga gitu kan, jangan sampai sampai ngotot sampai akhirnya lupa melukai seseorang itu. Oke lah, orang itu mungkin pada saat tersakiti ya mungkin dia akan mengampuni, tapi kan mengampuni di depan doang, di hatinya, di belakang apakah benar-benar dia mengampuni dengan tulus gitu kan. Saya selalu saling mengingatkan di dalam berkata-kata dengan siapapun juga sih. Gitu. Jadi kalian tuh kayak nggak pernah mengalami tekanan emosional satu sama lain kayaknya. Ya. Ada sih sebenarnya ya, nggak mungkin nggak ada lah ya namanya Pak Sutri. Nah memang mungkin kebetulan aku kan latar belakangnya keluarganya itu kalau berkata-kata itu sebenarnya Udah tertata. nggak juga An. Maksudnya keluarga yang kata-katanya tuh kenceng suaranya. Jadi sebenarnya cuma ngobrol aja kesannya seperti berantem. Nah jadi waktu kita pacaran dia bingung. Kalian lagi diskusi apalagi berantem. Ternyata memang karakter keluarga kita kebentuknya dari papa mama tuh seperti Sumatera, itu. Sebenarnya nggak Kalimantan, Pontianak. Jadi papa mama itu kalau ngomong tuh kenceng gitu kan, seperti berantem gitu. Tapi kami sebenarnya nggak berantem gitu, memang kebiasaan seperti itu. Nah latar belakang keluarga dia tuh ngomongnya tuh lembut, pelan gitu ya. Waktu saya berkunjung ke rumah dia, lembut ngomongnya. Ya mungkin akhirnya saya dikit-dikit terpengaruh juga ya, karena dia liatnya kok nggak terbiasa, saling aneh gitu. Saya bilang, nah ini memang pengaruh juga tuh An ya, latar belakang keluarga yang kita terbawanya seperti apa itu bikin pas masuk dalam sebuah rumah tangga, wah itu berefek banget. Dianya yang ngomongnya lembut, tertata, sopan, kita yang gitu kan. Nah lama-lama ya belajar juga ya kan, nurun gitu karena lama-lama ya dia suka ingetin gitu ya. Apalagi waktu kita punya anak pertama, nah itu juga tantangan tuh buat saya. Udah kerja capek gitu ya, terus ngurusin anaknya nggak beres, wah habis lah susternya. Dia selalu ingetin hati-hati dalam berkata-kata, jangan sampai menyakiti gitu. Nah itu ya belajarlah diproses gitu. Ada sih, ada lah kalau yang itu belajar. Lama-lama saya jadi iya ya kok ini kita kalau ngomong kenapa harus suara kenceng-kenceng kayak gini gitu ya. Sadar sendiri, belajar lama-lama turun juga emosinya gitu. Kalau di gereja kalian pelayanan sebagai apa? Kebetulan waktu kami dipercaya ya di Pak Sutri, kita kan ada namanya Persekutuan Agape ya, itu Pak Sutri. Nah waktu kami terjun awal, kami masih jadi jemaat, anggota, nggak lama kami udah langsung ditarik jadi pengurus. Nggak lama dipercaya, ditarik lagi jadi ketua gitu kan. Waktu itu kami nggak siap berdua ya. Kaget. Nggak lama kan dia setelah dia nggak role model kali ya. Iya, kayak saya juga waduh nggak salah nih gitu ya. Tapi akhirnya kami ya belajar di proses juga ya, 2 periode waktu itu diberikan tanggung jawab di Pak Sutri itu. 2 periode berarti berapa tahun tuh? 4. Satu periode itu kan 2 tahun kan. Kami dipercaya 2 periode. Terus tapi di sana kami bersyukur sih ya. Justru di sana lah kami banyak ditempa malah.
Kami banyak belajar, iya berdua nih. Sebenarnya kan kami Ditempa lagi dan belajar dari lagi. karakter yang berbeda kan sebenarnya kan. Nah disitulah kami belajar sama banget di Dengan tempat melihat kasus Tuhan. rumah tangga supaya kita belajar juga Iya, ya. benar, betul. Kita juga Iya, belajar. betul, Pak. Jadi kita banyak belajar, Iya, kita belajar. makanya ditempa lagi di situ. Ditempa lagi. Oh. Bersyukur dengan pembicara-pembicara juga yang baik yang disediakan dari gereja ya. Kami dibentuk terus jadi disitulah kami merasa diberkati. Makanya kami nggak mau lepas, tetap di situ. Nah kebetulan sekarang yang untuk pasutrinya ini sudah dilebur menjadi family. Jadi supaya bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Jadi kalau bilang pasutri kadang-kadang orang yang merasa nggak punya anak dia nggak nyaman untuk Nggak hadir nyaman karena untuk merasa hadir. Masih belum punya iya, keluarga. gitu. Akhirnya dibikin keluarga sekarang. Iya. Jadi siapapun, mungkin pasutri yang belum punya anak pun, yang udah punya anak pun, pokoknya itu kan family kan. Dan family itu nggak ada batasan umur. Nah iya. itulah akhirnya. Tapi kami tetap ikutan di dalam itu. Iya sampai sekarang ya, sampai sekarang. Apa problem-problem yang sekarang ini yang paling banyak ditemui di dalam keluarga dan pernikahan rumah tangga? Pernikahannya. Nah, Dari Bapak coba dulu dari mungkin. Bapak dulu. Dan apa nasihat buat mereka? Mungkin dari Ibu dulu mungkin. Ya bisa. Kalau kita lihat zaman sekarang ini kan tantangan makin Makin. beda ya, Ya. beda juga. Terus teknologi, pergaulan dan semuanya ya, karena dampaknya tuh sangat-sangat Sosmed. ya, sosmed itu tuh sangat berperan banget ya di dalam membangun rumah tangga. Nah, kadang-kadang yang saya melihatnya itu fondasi daripada pasutri yang sekarang ini, karena itu belum terlalu kuat ya kadang ya di dalam Tuhannya gitu. Jadi mereka mungkin berpikir menikah aja, nanti jalaninnya bareng-bareng. Gitu. Ternyata mereka nggak tahu. Ternyata waktu kamu masih ke dalam pernikahan tanpa kamu disiapin fondasinya, waduh itu sebenarnya berat banget, ya kan? Dan saya juga sangat rindu banget ya pasutri-pasutri sekarang itu, terutama yang muda-muda, ayo ikut gitu loh. Maksudnya kalau ada wadah-wadah yang disediakan oleh gereja, mereka harusnya mau memberikan diri untuk belajar di sana. Dan memang sih jujur ini tantangan. Nggak semua pasangan muda itu mau belajar loh. Nggak mau. Karena selama Yes. belum ada masalah mereka pikir Yes. nggak penting. Betul. Pas Betul. ada masalah baru bingung. Baru Betul. cari Iya. sama Tuhan, cari konselor gitu kan. Nah, dan Udah itu sedihnya masalahnya carinya pas udah amburadul lagi. ya itu. Dan sering Yang terjadi udah sulit diperbaiki. sulit diperbaiki bahkan. benar. Yes, yes. Dan terjadi memang usia pernikahan belum terlalu ini akhirnya pisah loh. Iya banyak. Terjadi juga di Banyak gereja kita kami. tanganin Iya. yang lagi mau kondisi mau gugat cerai. Itu mau dia. pisah. Itu ya saya maksudnya kenapa kami berdua rindu tetap ada di dalam pelayanan ini ya, karena kita juga ngerasain gitu loh. Bayangin kami pun mengalami banyak sekali kan perjalanan yang nggak mudah gitu, apalagi kalian gitu ya yang masih muda di tengah zaman yang dengan tantangannya begini tambah rumit, yakin nggak mau belajar. Nah itulah. Apalagi kalau orang anak muda itu tuh tidak memiliki orang tua atau support system yang Yes. baik gitu, Nah, lingkungan yang Betul. lebih Wah amburadul. itu lebih Iya. amburadul lagi. Maka sebaiknya mereka yang tidak punya support system keluarga yang baik Betul. itu seharusnya datang ke gereja untuk Benar. menjadi support system Betul, mereka. betul. Punya bapak rohani, kakak Iya, rohani. iya ya. benar. Iya. Karena di gereja itu ya yang kalau saya rasakan dan saya melihat ya, itu sangat concern loh di dalam hal ini. Peduli dan care mau gitu. Tapi kadang-kadang kita melihat respon dari para pasutri muda ini kurang. Jadi kalau kita bikin acara-acara wadah-wadah ini ya, Iya. jujur aja Kayak nih, gitu ya. sedikit sekali yang Nah, iya muda. betul. Karena Tadi mereka aku pikir juga lagi ngomong. Belum ada masalah. Iya, iya benar. Betul, kita juga Kadang-kadang tadi juga bahas. Iya. mereka pikir pertengkaran belum sampai ribut besar, mereka pun anggap bukan masalah. Nah, sampai masalah itu sering. ketika udah heboh besar, udah mau ketok palu, Lalu baru dianggap Baru masalah. cari Baru mentor, cari. baru Nah, minta sebenarnya kan belakang. ketidakcocokan Sakit ya. itu mulai Iya. dari sering Dan bertengkar itu itu kan udah udah jadi sulit sumber banget masalah diperbaiki. yang harus Benar. diselesaikan. Sudah mulai ya Udah harusnya. sudah ya. hati pasangan. Iya, itu Iya, itu iya. benar-benar. Iya, iya. Saya sering melihat sekeliling, kebetulan kan dunia kerja kan juga pasutri-pasutri muda juga kan kita lihat. Ya karena saya lihat nggak mau belajar gitu loh, nggak mau merendahkan hati. Berdua yuk komit di gereja ada wadah, mereka nggak hadir. Padahal campnya Membaca. hari Sabtu ya. Iya, kadang-kadang banyak kan kita sekarang sampai pilih di hari Minggu loh, supaya berharap iya. yuk nggak usah bolak-balik ke gereja. Ah. Setelah ibadah pun kamu bisa ikut. Gitu. Langsung. Langsung. Iya.
gitu. Sekarang yang jadi guru mereka tuh malah Google Medsos Benar. dan lebih cenderung kesenangan pribadi dulu Iya. yang diprioritaskan. Betul. Sayang sekali. Sayang sekali, benar. Tapi kita nggak putus asa ya, kita tetap terus berjuang. Caranya adalah kita stay in tetap di dalam, kita nggak tinggalin. Kalau banyak kan ada saya lihat udah nggak mau lah karena melihat nggak ada perubahan lah masa gitu. Tapi bagi kami berdua, loh ini mungkin Tuhan udah kasih hati itu ke kita berdua loh. Kita kan juga di tempat juga ya. Kita udah di blessing dengan ketika ikut di Pasutri. Ya kita tetap berkomitmen. Mau sepi, mau rame, kami tetap ada tuh hadir di kita namanya Family Yang penting udah Discipleship. sediain wadahnya. Betul. Ya kan? Iya. Gereja udah siapin kayak gitu. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Kalau ada tambahan dari Bapak mungkin setelah melayani Pasutri? Di dalam kita hubungan sebagai suami istri itu di dalam pelayanan itu ya kita harus juga membawa diri kita menjadi teladan gitu. Jadi biar orang-orang juga melihat bahwa kita tuh komitmen gitu loh di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pelayanan kita itu bagaimana kita untuk menjadi berkat dan juga diberkati gitu. Diberkatinya berarti kan kita kan terus juga di dalam wadah yang sudah disediakan itu kan kita juga bisa belajar gitu, diperlengkapi lah kami sebagai suami istri. Dan juga memberkati bagi orang-orang pasutri muda yang bagi mereka yang masih belum, apalagi pasangan muda yang belum punya anak gitu ya. Jadi kita juga memberkati mereka gitu, dalam arti apa yang kita sudah alami kita bisa bercerita, memberikan motivasi, arahan gitu ya. Ya begitulah, seperti itulah kita sebagai suami istri dalam pelayanan sebagai pasutri gitu ya. Berharap juga pasutri muda gitu di dalam gereja yang apalagi yang sudah disediakan wadah-wadah yang udah disiapkan buat gereja ya berkecimpung lah di dalam satu kegiatan-kegiatan itu loh, pasutri muda itu, karena kita sudah mengalami gitu. Jadi banyak manfaatan dan juga banyak diberkati gitu, untuk memberkati juga gitu loh. Iya. Ini kalau sedikit tambahan, orang mengentengkan pernikahan kawin cerai zaman sekarang udah dianggap biasa. Makanya untuk hal-hal camp, seminar, rumah tangga supaya harmonis bagi mereka tuh Udah nggak penting. Udah nggak penting Sayang gitu. sekali. Padahal penting. Gak cocok tinggal gua ganti. Iya. Nah, itu paradigma Waduh, orang-orang kalau- sekarang. Rasa malu tuh udah hampir udah nggak ada ada. ya. Padahal menurut saya Iya. pernikahan yang kuat itu juga membuat bukan hanya keluarga di dalamnya tinggalnya damai, tetapi saya percaya berkat dari Iya. Tuhan, baik materi, Iya, baik iya. juga secara Kesehatan. psikis kita, kesehatan kita itu jauh lebih baik. Iya, amin. Karena orang yang pecah di dalam pernikahan banyak hal yang terkuras, energi, Iya. keuangannya, Iya. belum lagi Betul. masa depan anaknya, itu semua dicuri oleh iblis. Iya, betul. Kalau kita sadar, buat apa benar. sih? Mendingan kita mencegah Iya. daripada kita mengobati. Jadi mestinya kalau kita masuk dalam sebuah pernikahan, kita harus tahu guidance-nya. Guidance itu kita harus belajar dari firman Tuhan, dari mentoring, dari sebuah seminar, Iya. supaya itu kita kuat. Bisnis saja perlu di mentor, Iya. bisnis saja perlu pelatihan. Iya. Apalagi sebuah pernikahan yang harus kita jalani seumur hidup. Seumur hidup, Ya benar. kan? Dua orang yang berbeda. Iya. Nggak ada orang yang bisa bilang dia beda dengan saya. Memang menikah Memang beda beda. jenis, sejenis saja ribut. Jenis, iya. Apalagi lawan jenis, Iya. ya kan? Setuju. Iya, makanya balik lagi kalau dia tidak mau dimentor, dia Iya. tidak peduli generasi yang dia hancurkan Iya. karena perpisahan mereka itu Betul. sebenarnya balik lagi ke sifat ego manusia. Iya. Manusia pada akhir zaman kan Betul. memang semakin ego. Iya. Benar-benar. Ini Inilah salah ya. satunya, cirinya. Betul. Dan kedua yang saya bilang kan dengan tidak menyukai yang pengajaran dan segala macam kan, karena gini loh, paradigma orang-orang sekarang tuh yang menganggap cerai itu udah kayak bukan tabu. Iya. Kalau dulu kan Takut, malu banget. Iya. Gimana Iya. kata orang gitu ya. Nah iya, sekarang mah malah bangga loh. Di sosmed lagi. Di sosmed lagi. Nah ini akhirnya membuat orang tuh menggampangkan Iya, betul. kawin cerai. Iya, benar. Gitu loh. Bukan berarti kita
tidak bersimpati dengan orang yang mungkin mengalami KDRT, akhirnya terpaksa berpisah. Betul. Tidak mengurangi rasa hormat seperti itu, tapi benar. juga jangan dijadikan sedikit-dikit gampangan, cerai. Kalau bisa memang diusahakan untuk bersatu, usahakanlah. Makanya kayak gereja kalian tuh untuk mengadakan sangat itu luar concern, biasa loh. Karena nggak semua gereja mau memberikan concern ke daerah ke arah untuk situ. arah itu memang Luar biasa. Nah, yes, mudah-mudahan bagi yang mendengar ini segera mencari mentor, mencari gereja-gereja yang mendukung betul Mbak, betul sekali. Dan juga balik lagi hilangkan sifat ego. Kalau kita memang benar dikatakan kita anak Tuhan, orang Kristen, kan firman Tuhan berkata jangan ego. Kalau kita ego, kita mau mengaku anak Tuhan, nggak bisa, nggak cocok, nggak ketemu. Ya saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Oki beserta Ibu Erna. Mereka menikah sekalipun saat itu Pak Oki belum sepenuhnya beriman di dalam Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya ketika ada istri yang beriman, maka dia akan membuat suaminya juga beriman kepada Tuhan Yesus. Butuh kasih, butuh kesabaran dan tuntunan dan serta doa kepada Tuhan supaya bagaimana pasangan yang belum sepenuhnya beriman percaya suatu hari sama seperti Pak Oki dimenangkan buat Tuhan Yesus. Dan juga di dalam pernikahan mereka selalu bisa mengendalikan perkataannya. Dan itu menurut saya adalah satu kunci menjaga kelanggengan sebuah pernikahan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di Yakobus 3 ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga yang menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya kita harus bisa mengekang lidah kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat. Karena lidah itu bagaikan pisau. Ketika kata-kata yang menghujat, kata-kata yang merendahkan pasangan kita, itu akan merusak hubungan pernikahan kita dan akan menghancurkan pernikahan yang kita bangun dengan susah payah. Itu akhirnya rusak karena perkataan kita. Dan dikatakan Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, artinya apa? Kalau kita punya kasih di dalam hati kita, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, saya percaya apa yang keluar dari hati kita itu adalah kasih, perkataan yang penuh dengan kasih. Bukan perkataan yang penuh dengan pesumutan, penuh dengan caci maki, atau penuh dengan kata-kata yang menghakimi dan merendahkan. Dengan itu saya percaya kita bisa bangun pernikahan dengan dasar yang kuat, yaitu dengan kasih Kristus. Sebagaimana Tuhan mengajarkan suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Demikian. Ya, luar biasa. Jadi waktu kita menjaga mulut kita, bertengkar juga nggak usah saling saut-sautan, itu menjaga kedamaian rumah tangga. Jadi tidak menimbulkan masalah lebih dalam lagi, kepahitan, kekecewaan, luka yang bermultiplikasi dan kelar. Betul. Iya kan, karena kalau udah tergores luka, aduh, sembuhnya kan repot, lama. Betul. Dan ingat kan? Ya itu sih saya bilang, nggak bisa lupa. Yes, dan kita ingat di dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 20 bahwa sifat kedagingan itu kan amarah, perselisihan ya. Dan juga di ayat 19 ya. 19 Galatia 5 ayat 19. Buah roh ya. Kalau buah roh Galatia 5 ayat 22. Di Galatia 5 ayat 22 itu tentang buah roh disebutkan ada buah yang dinamakan pengendalian diri. Yang terakhir pengadilan diri. Jadi kita belajar dari Pak Sutri ini tuh pengendalian dirinya tuh cukup bagus nih saya lihat dari mukanya. Ya, nah saya percaya sebagai anak Tuhan itu harus memiliki buah-buah roh, dan terutama pengendalian diri itu sangat penting. Mengendalikan diri, emosi, marah, kata-kata itu dikendalikan lidah kita. Iya, benar. Iya, jadi kita tidak bisa bangga, rajin ke gereja, pelayanan, tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita dan akhir rumah tangga kita kisruh gara-gara lidah kita sendiri. Aduh, bagaimana kita mencerminkan seorang yang berbuah-buah roh? Betul. Bagaimana Roh Kudus di dalam diri kita? Iya, benar. Ada pepatah di dalam firman Tuhan, hidup mati dikuasai oleh lidah. Betul. Jadi hidup pernikahan kita atau matinya pernikahan itu tergantung dari ucapan lidah. Ucapannya. Iya, saya juga belajar untuk mengekang lidah karena kan saya juga
cukup emosional, merasa tidak didengar, Iya, kan dominan. Tapi seiring kita mengikut Tuhan, waktu kita semakin mengandalkan Tuhan, kita tuh udah nggak peduli kalau pasangan tuh nggak dengerin kita udah nggak marah, iya. udah nggak bete kan, Betul, kita betul. berharapnya sama Sama Tuhan. Amin. Dan kalau memang apa yang kita inginkan sesuai kehendak Tuhan, kita tinggal doa aja sama Tuhan, Benar. nanti jamah hati Dia. Iya, betul. Seperti itu cara Betul, kerjanya, betul. nggak usah pakai Nggak usah pakai marah, ya. Iya, benar, Nah itu, benar. jadi kuncinya kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga, Betul. maka segala sesuatu dibikin beres sama Amin. Yes, amin. Amin. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini memberkati, dan juga bagi teman-teman yang mau curhat, silakan DM di TikTok Keluarga Hati Ilahi dan Instagram juga dengan nama yang sama. Dan teman-teman yang belum subscribe YouTube Keluarga Hati Ilahi, silakan boleh subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan juga boleh berikan komentar kalian di kolom komentar, biar kita juga bisa baca cerita dan feedback Anda semua. Dan juga bagi yang mau dikuatkan, silakan bisa DM kepada kami, dan kami akan dengan senang hati melayani Anda. Yes, kami amin. mau pamit dan undur diri. Kita mau berterima kasih sama narsum kita. Terima kasih Pak Oki, terima kasih Bu Erna, Terima kasih. saksian luar biasa. Terus sukses pelayanan Amin. setrinya dan God membawa bless. banyak jiwa. Semangat terus. Semangat terus Yes. buat Tuhan. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Thank Oke, you. Thank you, Bu Pak Edi. Edi. Bu Edi, thank you. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.